Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana kami dalam acara Al-Fatah Putri 2 Podcast. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat memulai ruang diskusi yang insya Allah dapat bermanfaat hari ini. Saya Cici Alifa, hari ini akan membahas tema yang sangat menarik, yakni Pondok Pesantren Putri Salafiyah Al-Fatah 2, dulu, kini, dan nanti. Dan di spesial episode kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Yayasan Majelis Taklim Al-Fatah Singosari dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Putri Salafiyah Al-Fatah 2. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya dalam episode kali ini. Ngapunten Yai, sebelum kita mulai atau membahas pada suatu pembahasan yang lebih jauh, boleh diceritakan lebih dahulu bagaimana gambaran Pondok Pesantren Putri ini pada masa awal berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati semua pemirsa, yang kami hormati semua alumni, santri, pengurus, dan segenap pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah. Ini mungkin sebagai podcast perdana. Yang perdana ini adalah termasuk kita kilas balik. Kilas balik pada era tahun 1995. Kita masuk ruang satu pada tahun 1995. Beliau ini Al-Maufurlah Romo Kiai Haji Muhammad Ja'far Shodiq. Ini pada awalnya, ini beliau belum punya inisiatif untuk membuat pondok selain daripada pondok sepuh atau pondok induk daripada Pondok Pesantren Putri Al-Fatah. Satu, yang pertama, termasuk yang menjadi awal tonggak berdirinya ini adalah banyak sekali permintaan dari jamaah pengajian hari Selasa pagi. Jamaah pengajian hari Selasa pagi ini banyak yang menginginkan putrinya untuk mondok sambil mengenyam pendidikan sekolah formal baik itu sanawiyah aliyah maupun SMP dan SMA. Ini awal mula. Jadi banyak sekali jamaah-jamaah pengajian ini yang pertama kali meminta beliau untuk membuat satu pondok pesantren, yang pondok pesantren ini termasuk mengakomodir tentang pendidikan formal. Itu yang pertama. Sehingga beliau Pondok Pesantren Al-Fatah ini bukan menjadi pondok modern, tidak. Tetap basic Pondok Pesantren Al-Fatah yang menjadi induk ini adalah termasuk tetap salaf, sampai hari ini tetap salaf. Tapi awal mula beliau bertransformasi bagaimana mengemas satu pendidikan salafiyah, tapi juga menyiapkan regenerasi yang akan datang ini juga bisa untuk
pondok ini mengakomodir daripada kebutuhan santri dan kebutuhan masyarakat. Itu yang paling pertama. Sehingga beliau pada tahun 1995, kalau saya tidak lupa, insya Allah bulan Juni ataupun Juli, beliau setelah pulang dari ibadah haji, beliau memiliki inisiatif untuk mulai mendirikan Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II. Itu pada mulanya. Kenapa? Ini belum pernah diungkap. Kenapa kok namanya harus Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II? Yang perlu saya garis bawahi adalah kata-kata Al-Fatah II. Bukan berarti kata-kata nama Al-Fatah II ini beliau pernah matur, pernah dawuh kepada saya, bukan berarti memisahkan diri dari Pondok Al-Fatah Induk, tidak. Tapi untuk membedakan antara pondok putri yang lama, pondok sepuh, itu yang memang khusus untuk anak-anak yang tarbiyah ngaji saja tanpa sekolah formal, biar ada pembedanya antara pondok sepuh dengan pondok pesantren yang mengakomodir daripada pendidikan formal. Itu kenapa kok beliau sampai pertama kali ini mendirikan Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II. Itu nama dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk mulai pembangunannya, ini adalah berdirinya ini antara bulan Juni dan bulan Juli tahun 1995. Oke, itu butuh waktu 2 tahun. 2 tahun ini mulai masuk santri yang pertama ini adalah santri yang dari daerah Pandaan Pasuruan. Santri pertama kali yang masuk kepada Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II. Jadi pertama kali dipondokkan santri 1 sampai santri 7 sampai santri meningkat menjadi 15 dan seterusnya, sampai 25 dan seterusnya. Itu mulai cikal bakal. Ya karena Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II ini termasuk mengakomodir dengan sekolah formal, pada awal berdirinya ini Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II ini sekolahnya masih ada di luar. Belum istilahnya di dalam pondok pesantren sendiri ini ada sekolah formalnya, masih belum. Nah itu. Yang pertama itu. Yang kedua, mulai dari berdirinya Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II ini adalah sistem salaf, maka kurikulum, metode pendidikannya dan tarbiyahnya, karena beliau almarhum almaghfurlah Allah yarham Romo Kiai Haji Muhammad Ja'far Shodiq ini alumni daripada Pondok Pesantren Lirboyo, maka semua sistem pendidikan, pengajaran, metodenya adalah mengikuti daripada Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sehingga mulai bertahap, semakin banyaknya santri, insya Allah mulai tahun 2000, itu mulai didirikan madrasah diniyah. Mulai tahun 2000, jadi madrasah diniyah mulai dibuat madrasah diniyah dengan kondisi apa adanya, tapi yang penting satu, masalah kita memahami ilmu agama ini tidak sampai hilang. Karena ini statusnya adalah pondok pesantren salaf, bukan modern. Nah, mulai dari situ transformasi akan terus berkembang di dalam Pondok Pesantren Al-Fatah. Yang pertama itu, terus yang selanjutnya, jenjang selanjutnya sampai tahun mulai berdiri mulai ada nerima santri tahun 1997. Transformasi Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II ini dimulai dengan berdirinya sekolah formal di dalam pondok pesantren. Saya masih ingat
kalau tidak salah itu beliau juga setelah pulang dari ibadah haji bulan November, pulang dari haji bulan November beliau mengumpulkan putra-putrinya. Karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk sekolah di luar daripada area pondok. Karena terjadi banyak masalah ketika anak santri itu keluar dari pondok Putri Al-Fatah II, perjalanan ke tempat sekolah formal itu, dari situ banyak sekali anak-anak santri yang berbelok. Ada kalanya ya namanya anak, istilahnya anak itu kadang-kadang ketika ada satu kesempatan mereka untuk mengambil kesempatan itu. Kalau anak yang memang betul-betul dia taat kepada pondok ya tidak sampai seperti itu. Akhirnya beliau setelah bulan November 2010 mengumpulkan putra-putrinya untuk membuat sekolah dan diputuskan waktu itu malam bahwasanya sekolah yang diambil adalah SMP dan SMA. Kenapa kok bukan sanawiyah maupun aliyah? Biar nanti transformasi ini satu di pondok sudah diakomodir tentang pengajian dan madrasah diniyah, maka diambil kesepakatan untuk mengambil daripada pendidikan itu adalah SMP dan SMA. Supaya apa? Basic daripada santri ini dengan tujuan bisa untuk memahami kitab kuning, juga untuk bisa memahami termasuk apa yang dikurikulumkan dalam pendidikan formal. Karena beliau mendasar satu adalah man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Beliau mengambil daripada hadisnya Rasulullah itu, maka beliau memutuskan untuk mengambil bagian daripada pendidikan formalnya itu adalah SMP dan SMA. Itu pun bulan Desember itu persiapannya mepet dan juga apa adanya. Pondok persiapannya masih apa adanya karena beliau memberikan satu instruksi. Desember 2010 itu beliau termasuk bergegas, bulan 6 2011 sudah harus ada pengajaran santri. Itu transformasi yang pertama. Termasuk perjalanannya di dalam Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II ini juga mengakomodir daripada anak-anak yang menginginkan untuk tahfidzul Quran, terutama itu. Kenapa? Ya karena satu faktor beliau menginginkan, jadi apa yang ada di dalam pendidikan di dalam pondok pesantren ini tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran. Dari situ termasuk mengikuti daripada dawuh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu yang pertama. Akhirnya sampai mulai ada anak yang menghafalkan Al-Quran itu tahun 2006 sampai terus adanya tahun 2012 itu mulai juga akhirnya ada qiraatus sab'ah. Mulai tahun 2012 sampai hari ini. Itu transformasi daripada pondok. Dengan tujuan apa? Satu, anak santri-santri yang akan ke depan ini beliau menginginkan pendidikan formal, santri-santri juga bisa, pendidikan diniyah juga bisa, dan juga menghafalkan Al-Quran juga, sampai qiraatus sab'ah juga bisa. Jadi, tapi ya memang target tidak bisa untuk ditargetkan kepada semua santri. Tapi itu untuk mengakomodir minat bakat santri untuk mengarah kepada yang Al-Quran dan qiraatus sab'ah. Sampai tahun 2025 ini, 2026 ini. Makanya dari situ keinginan beliau, istilahnya itu berdirinya Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II ini
memang secara bertahap, termasuk beliau hanya mengakomodir dari segenap orang-orang yang ngaji di sini dengan tujuan apa? Nasyrul ilmi yang pertama, yaitu menyebarkan ilmunya Allah, menyebarkan agama Islam, bagaimana manusia ini dibekali dengan ilmu agama di dalam kehidupannya, sehingga menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Paling-paling baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mungkin itu sekelumit daripada sejarah berdirinya Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II. Kalau dibahas di sini semua ya mungkin terlalu panjang, cuma hanya itu sekelumit mungkin saya ambil poin-poin yang paling penting saja di dalam perjalanan daripada berdirinya Pondok Pesantren Putri Al-Fatah II. Mungkin itu. Ngapunten Yai, apa yang sangat diinginkan oleh almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Ja'far Shadiq tentang pendirian Pondok Putri ini? Yang diinginkan satu, dari beliau itu beliau punya tujuan. Beliau ini kepingin, saya kalau mengambil tujuan, mohon maaf ya, kilas baliknya kembali kepada tahun sebelum tahun 60. Kenapa kok saya bilang sebelum tahun 60? Allah yarham al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Ja'far Shadiq. Beliau ini tidak punya ijazah formal sama sekali. Nggih, mohon maaf, SD saja beliau tidak lulus. Jadi kelas 4 SD naik ke kelas 5, beliau langsung berangkat ke pondok. Makanya dari situ awal mulanya juga dari termasuk dari wali-wali santri, dan beliau juga mempunyai pemikiran kenapa kok sampai buat pondok dibuat formal, itu kepingin beliau ini. Karena beliau mempunyai satu pemikiran begini, saya ingat dahulunya beliau itu begini, aku hari dino iki gak duwe ijazah, ora popo, ora masalah. Ning aku santri-santri ketika menghadapi era yang akan datang, ndak punya, gak duwe ijazah, mereka yang akan repot. Karena beliau mempunyai satu pemikiran untuk ke depan, yang dilihat kadang-kadang itu di dalam masyarakat bukan kualitasnya, tapi kuantitasnya. Tapi yang dipertimbangkan beliau itu tidak hanya kuantitas sebenarnya, ya termasuk sedikit demi sedikit untuk perbaikan daripada kualitas itu sendiri. Ya kualitasnya anak secara akhlak, kualitasnya anak secara ilmu formal, dan juga secara ilmu agama. Mungkin itu. Beliau mempunyai pemikiran, akhirnya beliau membuat pondok ini. Karena niku kepingin santri-santrinya hari ini mungkin beliau tidak butuhkan untuk ijazah, tapi beliau berpikir santri-santri yang akan datang ini harus dibekali dengan berbagai macam ilmu, karena untuk menghadapi transformasi zaman ketika yang akan datang. Itu mungkin sedikit. Nah, kita sudah tahu tentang latar belakang Pondok Pesantren Putri Salafiyah Al-Fatah II. Nah, sekarang masuk ke Al-Fatah Putri yang sekarang, langkah apa saja yang dilakukan oleh para dzuriyah dalam setelah ditinggal muassis, apa saja yang dipertahankan nih Kiai? Ya mungkin yang untuk masalah mempertahankan pesantren, satu, ya kalau bisa kita itu setidaknya bisa mempertahankan. Yang kedua, mungkin lebih bertransformasi lagi seperti hari ini, dimulai dengan adanya Ma'had Ali. Itu perkembangan yang memang harus kita akomodir juga untuk segenap santri.
tapi setidaknya untuk mempertahankan keutuhan pondok. Ini dimulai dengan adanya keutuhan Duriyah. Itu yang paling pertama. Keutuhan Duriyah itu yang paling pertama. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana ketika santri ini menghadapi Duriyah yang tidak utuh. Maksudnya tidak utuh, bolehlah kita mungkin sebagai khodim bahasa saya. Khodim itu kita, karena kita kembali lagi bukan kita yang mendirikan, kita hanya khidmah. Satu khidmah kepada termasuk Romo Kiai Haji Ahmad Rifai Basuni. Niku beliau yang pertama kali mendirikan Pondok Pesantren Al-Fatah. Kita niatnya khidmah kepada beliau. Yang kedua kita khidmah kepada Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Ja'far Shotih. Itu yang pertama. Karena kita statusnya itu bukan sebagai orang yang ikut mendirikan. Istilahnya kita hanya sebagai khodim. Bagaimana kita khidmat, ya mungkin tidak menutup mata perbedaan itu ada. Di dalam semua itu mempunyai pendapat kadang-kadang berbeda. Tapi perbedaan itu bukan menjadi satu alasan kita itu untuk menjadi orang yang menjadi pengelolaan pondok ini menjadi terpecah. Kalau kita nanti seumpama dari Duriyah sendiri terpecah, maka yang kasihan itu santri. Santri kalau ikut yang sini nanti sama sana bagaimana, kalau santri yang ikut sana sama sini bagaimana, itu yang kita hindari. Karena apa? Kita statusnya bukan pendiri maupun pemilik, tapi kita khodim. Kalau khodim pun terlalu besar bagi kita, ya mungkin yang lebih pantas huwaidim. Istilahnya kita sebagai khodim kecil, kita nggak punya apa-apa. Kita itu hanya meneruskan bagaimana apa yang menjadi keinginan beliau ini, kita bisa untuk tetap menjaga sampai Duriyah-Duriyah yang akan datang. Maka dari situ perlu dibuatkan satu wadah untuk Duriyah yang namanya adalah saya mengambil inisiatif karena saya ini diberi pesan oleh Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Makhrus dengan Romo Kiai Haji Zamzami Makhrus, termasuk juga Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, untuk senantiasa menjaga antara satu Duriyah dengan Duriyah yang lain dibiasakan untuk musyawarah ketika ada apapun di dalam pondok pesantren. Nah, dari situ maka saya mengambil inisiatif juga untuk tabarruk kepada pondok pesantren Lirboyo yang mayoritas mulai Romo Kiai Haji Ahmad Rifai Basuni sampai sekarang jatuh kepada cicit, ini ada di pondok pesantren Lirboyo semua. Jadi mulai Romo Kiai Haji Ahmad Rifai ini beliau juga tabarukan di Lirboyo, putra-putranya mayoritas juga di Lirboyo, cucu-cucunya juga mayoritas di Lirboyo, sampai sekarang cicitnya juga di Lirboyo semua. Jadi kalau tidak salah mungkin ada sekitar 18 atau 19 cucunya Romo Kiai Haji Ahmad Rifai Basuni ini ada di Lirboyo. Yaitu dengan tujuan apa? Satu, mempertahankan bagaimana pondok ini tetap menjadi pondok yang salaf. Itu satu. Yang kedua, juga kita kenapa kok sampai hari ini terus sambung dengan Pondok Pesantren Lirboyo? Ya karena supaya kita mendapat barokahnya beliau untuk sambung terus dengan guru. Karena apa? Tidak hanya kami yang sebagai khodim maupun huwaidim ini kita ingin tabaruk kepada beliau, tapi santri-santri yang ada di pondok sini semua ilmunya juga sama dari Pondok Pesantren Lirboyo. Ya mungkin itu sekelumit kenapa kok sampai beliau mempunyai keinginan seperti itu, dan kita memang harus betul-betul mempertahankan itu. Jangan sampai kita setidaknya walaupun tidak bisa 100% kita mengikuti Pondok Pesantren Lirboyo, maka diadakan BPK. BPK di dalam masalah Duriyah maupun pengasuh. Karena dari BPK itu menjadi satu wadah yang bisa untuk memutuskan
apa yang ada di dalam, mungkin usulan, mungkin apa bisa diimplementasikan di dalam pondok, itu nanti bisa diakomodir di dalam wadah yang namanya BPK. Dan wadah BPK itu mempunyai kepanjangan Badan Pembina dan Kesejahteraan Pondok. Karena apa ya, di dalam BPK sendiri itu ya biasanya ya bagaimana nanti perbedaan itu ada, tapi tidak harus perbedaan itu menjadikan pondok ini menjadi perbedaan pendapat biasalah. Tapi cuma jangan sampai di luar BPK ini dari semua keluarga durian dalam ini tidak sampai ada perpecahan. Karena dibuatkan satu wadah itu untuk pengelolaan pondok. Jadi ada sebuah wadah BPK, Badan Pembina Kesejahteraan, yang untuk bisa membuat atau mempertahankan supaya zuriyah yang satu dan zuriyah yang lain tidak terpecah belah. Begitu ya. Okay. Terima kasih. Closing statement, minta. Ya mungkin ini satu, kita mempunyai harapan. Setidaknya harapan ini bisa untuk yang akan datang. Ya, ini sebagai closing, bukan closing gate, tapi ini sebagai closing podcast hari ini. Kami hanya satu, kami niatnya adalah khidmah. Dan janganlah perbedaan pendapat itu bisa membuat kita menjadi terpecah. Karena kita harus di dalam khidmah, itu harus meninggalkan atau melepas daripada ego kita masing-masing. Kita bukan penyempurna, tapi setidaknya kita menjadi bagian daripada penyempurna itu. Sekecil apapun ruang yang kita pakai, setidaknya itu kita bisa ikut mengembangkan, mengajarkan, dan termasuk mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja sebagai closing podcast ini. Yeah. Amin, semoga harapan beliau dapat terwujudkan dan semoga Pondok Pesantren Putri Salafiyah Al-Fatah 2 ini bisa melahirkan generasi-generasi yang cerdas, berakhlak dan bermanfaat bagi masyarakat. Cukup sekian. Terima kasih Yai telah memberikan ilmu dan harapannya yang sangat berharga kepada kami. Juga terima kasih kepada pemirsa telah menyimak hingga akhir ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tetap ikuti episode-episode menarik lainnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.